Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama tentang organ pencernaan hewan. Jenis hewan yang akan kita pelajari yang pertama adalah cacing tanah, kedua serangga, yang ketiga ikan, yang keempat amfibi, yang kelima reptilia, yang keenam burung, dan yang ketujuh adalah mamalia. Nah, anak-anak, organ pencernaan pada cacing tanah dapat diperhatikan pada gambar berikut ya. Organ pencernaan pada cacing tanah meliputi yang pertama ada mulut, yang kedua tenggorokan atau faring, yang ketiga kerongkongan, yang keempat tembolok, yang kelima ada empedal, yang keenam ada usus, dan yang ketujuh ada anus. Jadi anak-anak, makanan cacing adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membusuk. Proses pencernaan pada cacing tanah dimulai dengan makanan masuk ke mulut, kemudian menuju tembolok melalui tenggorokan dan kerongkongan, kemudian disimpan sementara dan setelah itu akan dikirim menuju ke empedal. Di dalam empedal terjadi proses pencernaan secara mekanik. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam usus dan terjadi pencernaan kimiawi. Setelah selesai proses pencernaan tersebut, maka sisa-sisa makanan akan dibuang melalui anus. Selanjutnya anak-anak, organ pencernaan hewan yang akan kita kenali adalah organ pencernaan pada serangga. Di sini Bu Ratri tampilkan struktur organ pencernaan pada belalang. Dapat dilihat bahwa belalang memiliki mulut, kemudian esofagus atau kerongkongan, selanjutnya ada tembolok, empedal, kantong lambung, lambung, usus, dan anus. Jadi anak-anak, proses pencernaan pada belalang dimulai dengan makanan masuk ke mulut, kemudian diteruskan ke kerongkongan dan masuk ke tembolok. Di situ makanan akan disimpan secara sementara. Selanjutnya makanan akan diteruskan ke empedal atau lambung pengunyah dan terjadi proses penghalusan makanan. Selanjutnya makanan tersebut akan masuk ke lambung dan terjadi proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim. Selanjutnya diteruskan ke usus dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, sisa-sisa makanan dari belalang tersebut akan dibuang melalui anus. Selanjutnya anak-anak, organ pencernaan hewan yang akan kita kenali adalah ikan. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa organ pencernaan ikan berupa mulut, kerongkongan, kantong empedu dan hati, pankreas, lambung, usus, dan anus. Perlu diketahui ya anak-anak, bahwa hati dan kantong empedu merupakan kelenjar pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Ternyata ikan karnivor dan ikan herbivor itu memiliki enzim pencernaan yang berbeda. Kalau ikan karnivor itu menghasilkan enzim pemecah protein, sedangkan ikan herbivor menghasilkan enzim pemecah karbohidrat. Organ pencernaan hewan selanjutnya adalah amfibi. Di sini Ibu tampilkan gambar struktur organ pencernaan dari katak. Anak-anak bisa memperhatikan bagiannya ya. Jadi, saluran pencernaan pada katak itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Katak juga memiliki hati dan pankreas yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan. Katak ini juga memiliki keunikan loh anak-anak. Katak memiliki kloaka, yaitu saluran feses atau kotoran, saluran urin, dan saluran reproduksi yang menjadi satu. Organ pencernaan hewan yang akan kita pelajari selanjutnya adalah reptilia.
Contoh konkretnya adalah struktur organ pencernaan pada buaya. Organ pencernaan pada buaya itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Ternyata buaya juga memiliki hati dan pankreas loh, yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan pada buaya. Organ pencernaan hewan yang keenam yang akan kita pelajari adalah organ pencernaan pada burung. Berikut Ibu tampilkan struktur organ pencernaan pada burung. Yang pertama ada mulut, kedua esofagus atau kerongkongan, yang ketiga tembolok, yang keempat lambung, kelima empedal, keenam usus, dan yang ketujuh kloaka. Keunikan dari burung ini yaitu memiliki mulut yang berbentuk paruh. Organ pencernaan hewan yang ketujuh adalah hewan mamalia. Contoh konkretnya adalah pada sapi. Sapi ini memiliki beberapa keunikan loh. Yang pertama, sapi merupakan hewan memamah biak atau disebut juga dengan ruminansia. Keunikan yang kedua, sapi ternyata memiliki 4 bagian pada lambungnya, yang terdiri dari rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, dan abomasum, yaitu perut masam. Berikut ini Bu Ratri tampilkan bagian-bagian lambung pada sapi ya. Yang pertama ada rumen yang berfungsi sebagai tempat bakteri pengurai selulosa yang berasal dari rumput yang dimakan oleh sapi. Pada bagian kedua, retikulum berfungsi untuk membentuk bolus atau gumpalan makanan yang dimakan sapi. Bagian ketiga, omasum berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan air dari makanan. Dan bagian keempat, abomasum yang berfungsi sebagai tempat makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, anak-anak, sekarang sudah paham ya bagian organ pencernaan berdasar jenis hewannya? Jika anak-anak merasa kesulitan ataupun masih bingung, anak-anak bisa bertanya kepada Bu Ratri dan Bu Esther. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan dan tetap bersemangat belajar dari rumah. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan memberkati.